wabarakatuh. Saya Yasmin Dalasyada dari kelas 3A, Prodi S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Salim. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan tentang denaturasi protein yang bertujuan untuk mempelajari atau mengetahui gejala denaturasi protein akibat perubahan pH. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu protein. Protein merupakan molekul raksasa yang tersusun dari satuan-satuan kecil penyusunnya yang disebut asam amino yang tersusun dengan urutan tertentu dengan jumlah dan struktur tertentu. Asam amino merupakan molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya yang mengikat gugus hidrogen, gugus amina, gugus karboksilat, dan rantai samping. Ada ratusan jenis asam amino, namun hanya sebagian kecil saja asam amino yang dapat berikatan menjadi protein. Antara satu asam amino dengan asam amino yang lain dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga beberapa asam amino yang berikatan disebut dengan rantai polipeptida. Protein memiliki tingkat kompleksitas mulai dari primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein karena adanya gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuartener melalui beberapa faktor disebut denaturasi. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini, kita menggunakan ada tabung reaksi, gelas ukur, dan pipet tetes. Untuk bahannya, kita menggunakan susu, putih telur, cuka, alkohol 70%, dan air perasan jeruk nipis. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan susu dan putih telur sebagai sumber protein. Selanjutnya, susu dimasukkan ke dalam 3 tabung yang masing-masing berisi 2 ml. Begitu juga dengan putih telur dimasukkan ke dalam 3 tabung yang masing-masing berisi 2 ml. Setelah itu, kita lakukan penambahan reagen. Yang pertama, kita menggunakan reagen air perasan jeruk sebanyak 2 ml. Ini kita masukkan ke dalam tabung yang berisi telur. Kemudian kita masukkan air perasan jeruk juga ke dalam tabung yang berisi susu. Lalu setelah itu kita kocok tabungnya. Ini yang berisi telur, ini yang berisi susu. Untuk reagen yang kedua, yaitu cuka, dilakukan perlakuan yang sama, yaitu ditambahkan sebanyak 2 ml pada masing-masing tabung yang berisi putih telur dan susu. Begitu juga dengan reagen yang ketiga, yaitu alkohol, juga dilakukan perlakuan yang sama. Berikut adalah hasil percobaan dari susu dan telur yang ditambahkan dengan reagen air perasan jeruk. Yang kedua adalah hasil percobaan dari telur dan susu yang ditambahkan dengan cuka. Kemudian yang ketiga, ini adalah hasil dari telur dan susu yang ditambahkan dengan alkohol. Di sini, saya memegang 3 buah tabung reaksi yang berisikan susu yang telah ditambahkan 3 jenis reagen. Pada percobaan ini, menunjukkan bahwa susu tersebut mengalami denaturasi karena mengalami peningkatan kekeruhan serta terbentuk gumpalan. Di sini, selanjutnya ada 3 tabung reaksi yang berisikan telur dengan penambahan 3 jenis reagen. Dapat dilihat
bahwa telur tersebut mengalami denaturasi karena terbentuk adanya gumpalan. Asam dan basa dapat mengacaukan jembatan garam dengan adanya muatan ionik. Sebuah tipe reaksi penggantian double terjadi sewaktu ion positif dan negatif di dalam garam berganti pasangan dengan positif dan negatif yang berasal dari asam atau basa yang ditambahkan. Asam akan memecah ikatan ion intramolekul yang menyebabkan koagulasi protein. Penambahan asam akan menambah konsentrasi H+ yang kemudian akan bereaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. Akibatnya, ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen pada protein akan rusak, sehingga ikatan protein terbuka dan mengalami koagulasi. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga reagen berupa cuka, alkohol, dan air perasan jeruk nipis yang telah ditambahkan dalam susu dan telur mengakibatkan denaturasi. Hal ini ditandai dengan kekeruhan yang meningkat dan terjadinya gumpalan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan bagi kalian yang punya kritik atau saran bisa banget ditaruh di bawah nih di kolom komen.